Saya ingin bicara dengan Bang Tamakin, tentu kita tahu paling populer dari status beliau, dan saya yakin status hakikat dan nas itu adalah terkenal wali. Dalam Tamakin sendiri diambil dari kata Tamakin fil makom, orang yang kokoh dalam makomnya, tidak tergeser sana, tidak tergeser sini. Jika kalau dalam ilmu nahwu atau ilmu sorof, ketika isim itu menerima tanwin disebut mutamakin amkan. Ya. Karena ciri khas isim adalah diantaranya menerima tanwin. Sekali isim itu menerima tanwin maka disebut mutamakin amkan. Untuk menjadi wali yang permanen itu juga harus mutamakin. Jangan wali musiman ketika kita fakir jadi wali karena sabar, ketika punya uang langsung nggak wali lagi karena mudah tergoda oleh nafsu. Ada beberapa referensi sebagai penghormatan pada bangsa saya di Matolek. Saya habis nanti disatukan sama-sama turunan Rasali Sepuh juga sama-sama turunan Bang Tamakin. Kita ngendikan ini atau materi ini tidak dalam konteks sombong, kan? Kalau betul saya alim, Mas Nadif alim, tentu barokahnya bangga kita begitu. Kalau betul kita ada alim, tanggung jawab kita masing-masing. Ya. Dan kita perlu memaklumatkan itu biar sesuai koridor Zuriyatam Fa'dulah. Yang perlu diketahui anak-anak Matolek ini saya ngaji tentu sama anak-anak. Yang bapak-bapak silahkan koreksi sambil koreksi. Kalau benar mantuk-mantuk sambil ya fantasi juga benar. Kalau salah juga harus mantuk-mantuk. Memang nggak nabi nggak maksum. Jadi semuanya biasa aja. Ada beberapa kitab yang saya baca dan saya sering ketemu dengan Afek mertuanya Gus Natif juga sebelumnya saya keluarga. Saya juga menang Abdullah di tempat saya. Juga tentu banyak menangi Kasahal karena beliau sepupu dengan saya. Dan tadi Gus Natif sudah saya bacakan di antara guru-gurunya Mbak Sueb dan banyak Bang juga pernah ngaji di Hajin juga di Bang Murtad. Bahwa begini, jadi asar komunitas kajian sekarang maupun kultur kajian sekarang itu tidak lepas dari dibentuk ulang orang di wali-wali itu. Karena butuh makodamu wa asar. Jadi efek dari kewalian seseorang atau kealiman seseorang bisa membentuk satu nilai besar. Dan itu kesuksesan para wali. Di Indonesia orang paling fasik sekalipun itu kalau makan ayam nggak disembelih itu mampu. Itu ayam itu. Jadi wali-wali dulu berhasil menanamkan nilai kalau hewan itu harus disembelih. Begitu juga nilai-nilai yang lain. Pun mereka sedang fasik. Kenapa saya bahasakan sedang? Karena agama ini selalu berharap memang kan ada juara. Dan ketika Nabi ditawarin Malakul Jibal untuk menghabisi penduduk Mekah karena kafir dan mendustakan Nabi, kata Nabi bal arju ayufrijawahu min aslabihim ayaqudu wa walau syriku bihi syai'an. Sehingga mulai tradisi pesantren yang di NU maupun yang tidak di struktur NU. Cara muamalah dengan masyarakat sih muamalahnya adalah muamalah berharap akan lebih baik. Dan itu yang menjadikan kita kuat. Yang fase kita harapkan tobatnya, yang sudah tobat kita harapkan lebih baik. Agama ini diajari Quran, Allahum yarji'un, Allahum yantahun, dan seterusnya. Berharap terus mereka mau pulang, mau kembali. Dan dalam kitab-kitab wali yang saya pelajari, itu bahkan ngendikannya Allah dalam hadis itu. Saya paling sayang kepada hamba-Ku adalah tidak baroan ketika mereka cuek sama saya. Dan yang saya paling segan kata Allah dalam hadis itu yang sedang menghadap saya. Sehingga dalam tradisi kewalian, orang itu sama umatnya Rasulullah SAW semuanya dicintai. Yang soleh kita cintai respek kesalehannya. Yang fasik sebagai kayak kita untuk menugatkan untuk supaya Allah yarji'un, Allah yang ini khazanah harus kita pegang. Jilan anjilin kabiran kabirin sehingga di Matolek ada pelajaran misalnya kitab yang menerangkan bab tobat itu diterangkan bahwa pintu tobat akan ditutup sebelum malam gorgir sebelum orang itu dekati ajal atau azab. Sehingga kita kenapa tidak menjadi orang yang sepakem yang keras? Wong apa saja selalu membuka pintu tobat. Masa kita ngomong halang-halangan? Ya kita itu relax. Nah, kenapa tadi Mas Nadi pesan tentang Matolek? Matolek ini menjadi penting karena orang kalau sudah meninggal ini statusnya terserah cucunya. Jika bahaya sekali cucu ini bisa sangat kriminal, bisa sangat berjasa. Kenapa Nabi Ibrahim sampai disebut Allah maka anak Ibrahim Yahudi wala Nasrani. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak Nasrani. Padahal ada orang Islam yang kepikiran Ibrahim Yahudi dan Nasrani. Hanya karena di antara zuriyah beliau yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak gitu. Dan ini punya tradisi tertentu yang mengklaim itu tradisinya mbak-mbaknya. Sehingga kan tidak ada status yang dibawa Rasulullah SAW kalau Nabi Ibrahim adalah Hanifah Muslimah, maka statusnya Ibrahim akan diikutkan Yahudi. Nah, andai kan itu Bang Tamakin kok belajar sesuatu yang anggap mungkin kalau itu kita atau nganggap ziarah itu kita, maka tahu nggak Tamakin jadi tersangka. Tapi barokahnya pengajaran yang benar, silsilah yang benar, sehingga kita menjaga. Saya tidak bisa bayangkan misalnya Mbak Ziber tanpa bangun. Yang datang ke Khol Mbak Ziber itu kan ada bangun. Dan begitu juga Mbak Ziber dengan murid bahasa. Kelangsungan usul fikih. Jika kalau dalam nasihat orang Arab itu kebalikan di Jawa nasihat itu kamat mulut juga. Tapi kalau orang Arab enggak, kamat tasyarrafa bi Muhammadin adnan. Jadi orang itu enggak tahu adnan itu siapa, Abdul Muttalib siapa. Gara-gara punya buku yang sangat populer, sangat terhormat. Orang bertanya, bapaknya siapa, abangnya. Nah ini PR bagi kita semua yang masih keluarga Tamakin, anak-anak baik keluarga secara gen maupun secara sanad keilmuan. Jagalah harkat dan martabat ahli sunnah wal jamaah.
Misalnya dari kalimat-kalimat yang sederhana, kita mengatakan wa ashabi ajmain atau wa sahbihi ajmain. Itu muatan katanya luar biasa. Pembeda kita dengan Syiah adalah innahum akramu sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Pembedanya apa kita? Kita menghormati semua. Jadi ajmain itu kata kunci, bukan rutinitas karena semua MC bilang ajmain itu kita ikut-ikutan bilang ajmain. Ya. Sehingga saya berjanji ketika ngendikan sangat menghormati ahli bait. Ya khusus fitratan thahiratan nabawiyah, tapi itu kan wa ya ummu sahabata wa atba'a wa mawalah. Kan ini pembeda wa ya ummu. Tapi itu juga tentang hajen. Hajen itu yang utamakan ma'ruf bihi. Memperkenalkan wali ini penting, bukan karena kita cucunya terus banyak wali pun, supaya orang berkeinginan jadi wali. Jadi wali itu jadi apa? Orang dicintai Allah dan yang abadi yang lalu asmaul husna. Karena mungkin kita sudah terlalu bodoh ini dicintai manusia, dicintai pejabat, dicintai makhluk-makhluk. Kita lupa pentingnya dicintai Allah. Sehingga tidak apa-apa kita sering kuliah sama Mas Nanti untuk jadi wali apa. Tidak apa-apa supaya orang ingat lagi bahwa penting. Itu ibarat Jalaluddin Arumi bisa bikin guyon tentang kematian. Kematian itu indah. Kita ketemu kekasih kita ketemu hidup yang hakiki yaitu kematian. Karena kalau nggak dibicarakan toh kita pasti mati. Tapi dengan dibicarakan secara keilmuan, secara disiplin kualitas. Kata Jalaluddin Arumi, kenapa kamu nangis saya? Sementara saya mau ketemu kekasih saya lewat kematian. Itu juga Bilal ketika para sahabat dengar dia susah, beliau senyum-senyum senang. Buatan al Muhammad dan Nabi Subhanahu. Enggak usah nangis saya, bisa ketemu Muhammad Nabi Subhanahu. Kita ketemu kanjeng Nabi dan para sahabat. Nah, kenapa kita bicara wali? Sekali lagi saya tadi sudah matur sama Mas Nanti. Bahwa wilayah ini darujah yang berkahnya kemana-mana. Dalam sebuah hadis orang yang baca ayat kursi maka sekian dari tetangganya ikut aman. Eksistensi Rasulullah tentu luar biasa. Wa kana wa yu'atibum wa anta fihi. Jadi kalimat wa anta fihi ini master. Sekarang secara lahir tidak ada nanti. Tidak ada warasatul anbiya, ada para habaib, para ulama. Ini sudah jaminan garansi supaya kita tidak kena adab-adab. Walaupun kena ya yang pembelajaran sampai adab yang istiqsal dalam bahasa yang menghabisi. Ya. Nah, kemudian ciri khas wali itu menjaga kearifan satu dengan pendidikan. Dan alhamdulillah asalnya makin ada masalah. Meskipun didirikan jauh setelah beliau itu kan formalitas sebagai madrasah ada gedungnya, ada guru permanen. Tapi Bang Mutamakin sebagai ulama, sebagai wali pendidikan sudah ada mulai. Makanya kata para ulama, fama fatahum illa mujarradul istilah. Yang enggak ada itu istilah ini matoleh, istilah ini madrasah, istilah sekolah sore, sekolah pagi. Itu ya pembelajaran tidak pernah. Makanya kita yang mengkaji nahwu kan dengan kita jadi Abu Bakar itu ya jadi aneh. Makanya misalnya gini, Doroba Zaidun Amron. Abu Bakar tentu tidak perlu mengatakan Zaidun itu fa'ilun, Amron maf'ulun bih. Karena ya aneh saja ya sudah karuan yang namanya dorib subjek ya fa'il, objek ya maf'ul. Tapi beliau nggak perlu mengatakan ini fa'il, ini maf'ul. Setelah itu ditemukan ilmu yang itu disebutkan fa'il, disebutkan maf'ul. Paling juga gitu. Ketika ada orang fase dikelola secara baik, tarbiyah atau tadris secara gradualisme. Kemudian Mas Nadi Beralintek bilang ini metode gradualisme, metode kultural, metode apa? Sebetulnya wali itu nggak perlu seperti itu, karena nggak perlu garap disertasi, nggak perlu garap tesis, garap disertasi. Tapi perilakunya ini sudah jadi metode. Substansinya sudah jadi metode. Sudah jadi substansinya sudah jadi metode. Saya beri beberapa contoh. Ini kitab Tanwirul Qulub, karena kajian juga ikut Torikoh. Banyak lah. Jadi itu ada Naksabandi, saat ini juga ada. Saat ini juga ada Naksabandi. Saya beri beberapa contoh Torikoh Naksabandi. Ini di kitab Tanwirul Qulub halaman 505. Kita tahu Bahuddin Naksabandi itu dalam nasab ya kira-kira mirip Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu sama-sama Al-Hasani dan Al-Husaini. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir disebut Al-Hasani Al-Husaini karena abahnya Hasani ibunya Husaini. Kalau Syekh Bahuddin namanya As-Sayyid Bahuddin Muhammad bin Muhammad Asy-Syarif Al-Husaini Al-Hasani. Jadi untuk jadi ketua wali yang benar-benar ketua memang syaratnya harus stabil. Kalau tidak ketua ya boleh saja. Itu di antara manhaj torikotnya. Ini sampai saja supaya juga sekali kesenangan apa. Mungkin yang Mas Hadi wajib pilih sama saya itu di antara yang katakan munafik ini. Sok aku nak ono. Kon pulang toriko. Itu benar sakit. Sulap sakit. Jadi sekarang saya kesampaian enggak sengaja tadi ke sini saya kepikiran mau menerangkan toriko. Mungkin ini bagian dari yang diinginkan munafik supaya saya mulang toriko. Tapi saya akan mulang haidul ilmu dari sekian. Di antara yang didakwakan saya Bahuddin Naksabandi itu begini. Hidayatu torikotina nihayatu sa'iri torik. Jadi kamu ikut toriko saya hari pertama itu finish kamu atau yang kamu capai itu sudah kayak finishnya orang-orang yang lain. Toriko-toriko yang lain. Hari pertama langsung top. Ini promosinya gitu. Ini promosinya orang soleh. Bukan kecap nomor 1 ya. Bukan kecap nomor 1. Waya toriko tu sahabah radhiyallahu anhu. Kata beliau di antara promosinya. Waya stawi fi istifadotiha asyuyukh wasibyan. Wa fi ifadotiha al-ahya wal amwat. Jadi toriko ini saling mudah dikenalinya. Bahwa untuk memahami ini, bahwa ini toriko yang benar. Anak kecil sama orang tua itu sama. Kita tahu dalam madzhab Syafi'i, masyhur beliau mengatakan fa inna uqula mutarratun ila qabulil haq. Akal itu terpaksa akan menerima kebenaran. Saya masih ingat ketika ngaji sama Syekh Nabi juga. Itu di kitab Husnul Hamidiyah. Itu di beberapa halaman menerangkan tauhid itu pakai gambar. Gambarnya itu jelek sekali. Kayak gambarnya Mas Abi sama saya. Dan itu sengaja.
Ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang buruk, tapi gambar. Tapi beliau hanya ingin mengatakan semua gambar ini apapun banyaknya itu dimulai dari satu titik, yaitu nukta titik. Sehingga kamu tidak bisa merumuskan alam raya meskipun ada Jupiter, ada Mars, ada tetap menuju titik akhir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Amuti punya cara yang berbeda, beliau beri matematika. Sampai muridnya Rabi, maksudnya surga gimana? Bisa ada yang muridnya yang bermimpi kalau beliau di malain altim dan malaikat di depan banyak para malaikat sama Allah disuruh ngajar malaikat matematika. Kata malaikat, bagaimana mungkin Imam Amuti mainnya sama dengan kita? Wanah manusia itu gaya Rabbi, kita ini menyaksikan langsung kekuasaanmu ya Allah, karena kita malaikat. Kata Allah, sabda Allah, pengetahuan Amuti tentang saya, tentang Tuhan itu tidak kalah dengan Imam Amuti disuruh mulang taufik, mulang lewat matematika. Dia mendikan nisbatus naini wassalah sahwal arba ila ma'ala ilaha itu nisbatul fati ila asli. Mbok angka itu sampai 1.000, 1 miliar bertriliun tetap semuanya nisbatuha ilal wahid itu nisbatul fati ila asli. Wal aslu wa hadzal wahid. Itu pokok semua malaikat. Orang kok pinternya gitu. Jadi kita punya teori banyak untuk berangkat. Begitu juga mana bisa membuat orang awam khalwatan asik sama Allah. Yang pintar asik dengan Allah jelas ya karena punya. Awam pun bisa asik dengan Allah. Ini antara yang dikatakan Syekhuddin wa fi ifadatiyah asyuh wa sibyan. Wa fi ifadatiyah al-ahya wal amwat. Bahkan efek koreko ini yang mati pun ikut kena dampak positifnya. Saking berkahnya. Karena kita tahu setelah kita mengenali ilmu hakikat mati dan hidup itu tidak ada bedanya. Kita ketika hidup di atas taqabbatillah, ketika mati di atas taqabbatillah ya. Ketika Allah menghendaki kita hidup ya kayak ajsamun sing laru fala, misalnya ketika fokus sesuatu ya kayak orang mati untuk hal yang lain. Atau kita mungkin pas stres, pas masbin yang enggak ngerti apa, atau pas waras tapi karena baru cinta mati juga lupa segalanya. Jadi mati dan hidup ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sehingga di dunia wali itu orang sudah meninggal itu efeknya masih ini saya baca. Di antara yang dimedikankan beliau adalah ketika murid itu saya baca teksnya an-natori kok anak sabandiyah aqrabu turuq wa ashaluha ala murid lil wusul ila darajati taufiq wa in kana naqisal qawiyya fi ratamil isti'dad ya bi daraja aliyah fa inna shaykhahu yatasarrafu fihi bi mazidi mahabbatihi lahu di anna mabna ala tasarruf wa ilqa'il mahabbah wa mutaqaddimah. Jadi andai kan kamu dalam tarekat ini tidak benar-benar banget wa qawiyya isti'dad guru kamu yang akan membenarkan. Jadi ibarat kita sinyal kita salah posisi wifi-nya yang didekatkan ke kita oleh guru-guru. Jadi ini luar biasa. Makanya ada robit itu ya. Ada robit. Iya. Jadi mohon tradisi penghormatan pada teman-teman yang sayang banget. Makanya dulu zaman sahabat Mas Adi, kita ada dua kelompok besar. Ada sahabat yang ketika Nabi meninggal itu menangis dan itu mayoritas. Iya. Ada yang kelihatan santai. Aktif. Ini ditinggal wafat Rasulullah bahasa adatnya intikal ila rafiqil a'la. Ketika ditanya, kenapa kamu santai ketika Rasulullah wafat? Jawabnya itu luar biasa. Kayak ini wa usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Biar setan tahu semuanya tahu. Setan kalau mau memprovokasi ini orang yang kamu puji-puji sudah mati, kamu mau apa? Kan setan maunya provokasi gitu. Tapi ternyata sahabat punya gudang, punya palu yang kuat untuk menghantam setan. Kayak usod dikuhu, kayak ulinuti, wa usod dikuhu, maitan kama usod dikuhu, ayah. Saya akan tetap iman ke beliau meskipun sudah dalam keadaan mati. Jika Allah diantara yang diinginkan, apa iman tak ukutilan kolak tumala apa? Jadi andai kan Muhammad itu mati, kalau mati masih keren karena mati-matinya sendiri. Dalam bahasa ini dikatakan mata. Aku tidak tahu terbunuh itu kesannya kan tidak sakti. Ya. Itu kata Allah nggak boleh kamu ingkolak tuh malah. Artinya apa? Kita dididik Allah untuk mencintai Nabi Hayyan. Jika kita mencintai Bang Tamat Hayyan, sama mencintai Bang Bapak saya, mencintai Bapak kita cuma Hayyan. Karena ini tradisi dulu. Kita jangan ikut yang sebelah sana. Kalau orang sudah mati dianggap semuanya selesai itu tidak sangat, tidak rijal asal itu. Ketika Nabi dibayangkan mata aku bilang. Kita pakai terjemahan Quran mata ubilah, tentu kita tidak pernah istilahkan nabi mata, kita istilahkan intakola ila kofilah. Tapi istilahnya Quran karena Allah istilahkan apa imata. Itu ternyata sahabat yang tadi bilang, saya senang karena saya menangi Nabi wafat dan saya tetap iman. Usod dikuhu maitan kama usod dikuhu hayya. Sehingga kita mencintai Nabi sampai sekarang. Beliau secara lahir sudah intakola ila kofilah. Jika kita mencintai Mbak Hashim, mencintai Mbak Sarah, semua bangga kita. Jika beliau sudah wafat tetap kita. Makanya di sini disebut yang mendapat manfaat dari teori ini adalah al-ahya wal amwat. Iya. Dan itu ketika kita bicara ilmu kewalian, kematian itu justru kasok. Makanya di Quran disebut fakashafna anka fito apa fakasrukal yawma. Kalau dikun tapi qoblatin hada fakashafna anka fito apa fakasrukal yawma. Makanya masyhur ada riwayat anna sunyamun ilamatu intabah. Sebetulnya kita di dunia ini malah yang tidur, anggap uang penting, kekuasaan penting, pengaruh penting.
Goblok sekali setelah kita di akhirat, yang penting itu sujud, yang penting itu ikhlas. Hal yang kita di saat ketika di dunia, wah zaman akhir naik ikhlas orang favorit. Tapi nanti setelah kamu orang itu orang melu kumanan. Tapi nanti setelah di akhirat itu penting sih. Iya. Dan kita menjadi pintar setelah di akhirat karena sesuatu yang kita lihat itu hakikat semua. Sementara di dunia bisa yang menipu yang apa kita imani. Sehingga kematian itu kepastian. Maka syafna antas itu akan babasur kal yoma. Semua yang menutupi kamu dari kenal hakikat. Sekarang hakikat itu sudah saya buka. Babasur kal yoma. Sekarang matamu pandangan kamu hakikat. Ya. Artinya kata siapa mati itu tidak ada. Hormati orang mati itu tidak ada. Ini hormati orang-orang sudah masuk. Iya. Jadi ini saya masih ingat dijazai Bang tentang Fatihah. Kenapa Allah tidak mendidik ihdinas siratal mustaqim siratal? Karena Allah la yaqul wa la yashrab wa la yanam. Jika Allah bisa ditiru karena Allah tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Ini itu ya sama-sama makhluk. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta pakai firman yang telah engkau beri nikmat. Ikuti mana dituliskan karena manusia. Belum salah saja sudah kelihatan enggak mutunya. Ngikuti saya riskan, belum salah saja sudah kelihatan enggak mutunya, kelihatan salah. Makanya ada pepatah tidak salah itu pesan kita. Kalau kamu cari sanad, cari sunnah, cari sanad sudah benar. Karena sudah finish secara benar. Tapi kalau orang hidup, apapun benarnya potensi salah. Tapi menyelah dikit Gus ini ya dalam bahasa guyon. Saya pernah itu melihat ada politikus suka ke kuburan. Pas terutama menjelang-menjelang. Tapi saya cara kuburan ada kayak politikus sudah. Ketika ditanya, kenapa sampean kok rajin ke kuburan? Jawabannya hampir pas sama itu tadi. Karena saya lebih percaya yang mati. Sudah nggak punya kepentingan. Iya betul. Luar biasa ya. Pas politikus saja benar. Iya betul. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya mereka yang telah engkau beri. Apalagi kalau yang sudah meninggal ini sudah finish secara benar. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi budaya khol saya bukan bela-belain budaya khol yang nggak khol ya monggo asal dengan niat yang baik. Yang khol ini tidak mubtada, sesuatu yang begini. Kita tidak mubtada, sesuatu ini juga bukan mubtada, tapi normal saja. Normal saja. Karena antara kematian dan kehidupan bagi ketentuan Allah itu sama saja. Sama-sama di dunia menyaksikan kudrat Allah, nanti setelah di barzakh di akhirat juga menyaksikan kudrat. Kata Imam Ghazali, fa inna maradad dunya wal akhirah wa yang menuhani dunia dan menuhani akhirat itu sama. Makanya yang unik dari mazhab kita di Sunnah wal Jamaah itu percaya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat beberapa dzahirun nas itu orang setelah meninggal itu kan finish. Enggak bisa disusuli amal, dia sendiri tidak bisa. Maka ketika semua minta syafaat, itu nabi-nabi angkat tangan. Karena ini sudah finish, sudah angkat. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, analah, saya sanggup memberi syafaat. Fa ahmadu wa ta'ala bi maqami ta'allamani rabbi. Saya akan memuji Allah sebanyak-banyaknya dengan pujian yang saya diajari Allah. Kata Syurahul Hadis mengatakan, karena Nabi tahu akhirat tidak bisa membatasi kudratnya Allah. Akhirat tidak bisa membatasi rahmat Allah. Tidak bisa kamu dikte Allah ini sudah akhirat tidak boleh nambah-nambah amal. Allah ini sudah finish dengan konstitusinya. Allah tetap la tatanaha ala wa la tatanaha rahmatu wa la tatanaha ayat. Jika Nabi tetap saja berani minta Allah. Jadi sini sirinya kenapa Nabi namanya Ahmad? Sebagian kitab yang saya baca, Muhammadun Ahmad bin Nuwi. Jadi ada yang mengatakan Ahmad di sini apal tabdid. Ketika Nabi-Nabi lain sudah agak berani muji minta syafaat, Nabi Muhammad tetap berani. Karena bagi Nabi Muhammad akhirat tidak batasi Allah untuk memberi syafaat. Tentu dengan apa ya? Bahwa khalidina fiha terhadap baik ahli surga atau ahli neraka itu kan khalidina bi khuludillah. Iya, kita khalidillah. Sehingga terus Nabi sujud Allah ngendikan ya Muhammad irfa'ar sak wasal tu wasatu syafa. Irfa'ar sak wasal tu wasatu syafa. Kalau logika kita ilmu ini akhirat bukan Nabi sudah ada sujud, ada perintah. Nanti Nabi tahu bahwa akhirat itu bisa batasi Allah. Tentu Nabi hanya memintakan mereka yang mengatakan memang hukumnya Allah. Itu berani. Artinya apa? Ketika orang meninggal, kamu anggap terus tidak bisa mendoakan kita. Orang sudah meninggal banyak mati kita itu. Ini yang perlu distressingkan itu betul ya. Jadi bahwa Nabi cerdas memahami bahwa akhirat pun latatana. Iya. Nisbati rahmatillah itu. Iya. Makanya tetap berani minta. Betul. Ini dalil hal yang nggak tahu. Yang kayaknya Gus ini baru pertama kali jangan hentikan ke ini. Kecuali kalau bahwasanya saya mungkin kurang cermat mencermati apa YouTube sampean gitu. Ya, yang jelas ini spesial. Iya spesial. Tadi itu saya mau bikin mukadimah ini. Apa hadis dari riwayat Khalid bin Ma'dan itu yang ketika itu meminta siapa itu sahabat siapa lupa itu ceritakan saya hadis yang sampai kemudian beliau menangis Mu'adz bin Jabal itu tentang apa riya yang sampai sekian kelompok nggak lolos semua itu nggak lolos semua. Jadi artinya di situ saya ingin memang Gus bahas sekarang ini ya demi matoleh ya awal dulu jenengan sendiri harus mengeluarkan ilmu-ilmu yang min syiddatihi wa diqqatihi gitu Gus. Tidak tahu apa kamu mau. Kalau dia uraan itu berarti dapat pahala karena jujur. Kalau dia sopan dia dapat pahala karena sopan. Dua-duanya dapat. Mau nggak dilanjutkan? Jadi semua ulama, semua wali itu keinginannya sama. Saya di rumahnya Nabi nggak boleh diputus dari Nabi. Logikanya sederhana. Kalau kamu mudah mengkafirkan umatnya Nabi, berarti
kamu memisahkan umat dan nabi. Makanya kenapa kita ciri khas ahli sunnah wal jamaah itu menentang paham takfir. Karena inginnya Allah dan Rasul yang di luar saja dipanggil, masa yang di dalam dikeluarkan. Iya. Tidak boleh. Wong kita jual kambing tanpa anaknya atau anaknya tanpa ini bukannya aja nggak boleh. Apalagi ini memisahkan nabi dan umat. Jika guru-guru kita nanti mulai Bang Utamakin mulai sampai saat menyaksikan era modern ada betul ada salah itu orang kaya apa itu ya di sana. Bukan karena ada farik benal sakil benal ini bukan dalam konteks fikul akal tapi fikul akal. Nah, iya. Mereka juga tetap istilahkan masih fase ya tak terima. Tetap distatuskan fase berarti ada farik tetap. Tapi tetap dirangkul dengan makanya fikul akamnya yang kenal mereka tetap distatuskan fase. Iya. Fikul akalnya ya kena tetap dirangkul di. Kalau dalam bahasa Mbah Muslim Allah-yarhamu Imam Puro itu kecerahan-kecerahan itu butuh dihormati. Iya. Iya betul. Jadi kalau dalam bahasa strategi politik dan kadang-kadang kita memang harus ngomong politik itu tetap menguntungkan kita karena takfiru sawadil muslimin. Jadi misalnya satu kampung itu jumlahnya 500 orang, yang soleh hanya 100, baru hanya 400 yang fasik. Kalau muslim semua itu disebut kampung muslim. Tidaknya kita keluar kota nggak asing, lihat orang sholat nggak asing. Coba kalau yang 400 itu kamu kafirkan, benci sholat, benci dia, kita sendiri ikut bingung. Iya. Tapi kalau mereka tetap Islam, ala dinin wahid, ala ilahin wahid, ala namatin wahid. Jadi ini contoh-contoh ringan yang serius, ringan tapi serius. Iya. Misalnya ini kita atau Baqaratul Kubro, Al-Musammah Bilawafil Anwar. Di sini juga ada pesan-pesan Sufyan Ats-Tsauri, pesan ulama-ulama dari generasi ke generasi tentang madhabnya orang ini kan kata Asadi tadi selain madhab dia juga Sadiliyah, sebut juga termasuk Qadiriyah. Di antara yang dikatakan Imam Sadi ini Mas Yusra, beliau menghentikan tentang umatnya Nabi. Ya beliau menghentikan wakana yakul ilzam jama'atal mu'minin wa ingkanu usultan fasikin. Oh ya mantap. Terus wajur lahum rahmatan bihim la ta'azuzan ali. Jadi kalau orang fasik terpaksa kamu cuekin, hujran itu agak tidak diomongin. Itu bukan karena kita ta'aziz, tapi karena taktik mendidik mereka. Dia agak lama, tapi tetap kita bukan karena nyinyir. Bukan karena nyinyir. Iya. Jadi ini contoh-contoh yang jadi kalau misalnya Nyung Sewu ya ini nunjuk hidung ya, HTI nyinyir sama NU nggak boleh balas nyinyir Gus ya. Iya. Terus di antara yang dikatakan lagi wakana yakul man ahabba alla yusawahu fi mamlakati faqad ahabba alla tadra maghfiratu wa rahmatuhu wa la yakuna nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Jadi orang dulu kita harapan oke mereka nggak pernah menghalalkan maksiat, itu nggak pernah menghalalkan maksiat, nggak akan pernah. Mereka cerita orang yang tobat, cerita orang-orang yang kita jalan Allah. Maghfiratu tetap ausa dulu. Kita masyhurkan dari doa Allahumma maghfiratu ausa dulu inna wa rahmatuka arja'in jalan aman. Jadi kira-kira seperti itu kenapa kita sekarang jadi seperti ini. Indonesia yang negara Islam, orang pasarnya rumah dia, yang nggak sholat ketemu yang sholat malu, maling ketemu yang punya rumah nggak lari, padahal yang punya rumah ada sudah limpo. Artinya hak ini masih menang, sangat menang. Jadi perasaannya orang di kampung di mana-mana yang nggak sholat di rumah yang sholat, yang nakal di rumah yang tidak, tidak boleh hilang. Karena dengan cara itu mereka masih menjaga nurani. Tapi sekali mereka kita kafirkan, sholat wajib ahli sholat yang orang kafir tidak wajib sholat itu malah nanti jadi panjang. Jadi ini beberapa makalah yang ini yang termasuk makalah yang unik. Ini yang cerita sudah orang meninggal karena cerita wali. Suatu saat Abu Hasan Asy'adili itu mengalami kasuf. Dan di antara kasufnya itu adalah beliau melihat Rasulullah Muhammad SAW dan melihat Nabi Nuh berbarengan. Kenapa Nabi Nuh memasukkan kaumnya sampai habis? Yang Nabi Muhammad berharap bahkan anaknya orang kafir pun tetap berharap nanti anak turunnya menjadi mukmin. Maka radhiyallahu anhu yaqul law alima nuhun alaihi salatu wasalam anna fi aslati qaumi may ya'ti biwahid Allah azza wa jalla mada'a alaihi wa lakana qala wa mafri qaumi fa innahum la ya'lamun kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqul minhum ala ilmin wa bayyinatin min Allah ta'ala. Jadi ini unik. Jadi misalnya ini Abu Jahal itu di punggungnya, di master keturunannya kan di punggung atau lagi. Ini di sini bisa saja ada nas Islam mukminah. Ada turunan-turunan calon mukmin. Kalau mati ya ikut mati. Beberapa orang kafir ini bawa kandungan itu sehingga Nabi disuruh masukkan ini nggak mau ya. Karena ketika beliau kasuf ini tahu beliau ini ada mukminnya. Iya. Kalau hari ini mereka nggak iman bisa jadi cucunya. Makanya ini disebut itu hebatnya Nabi ketika itu menginginkan asa bal arju agak sejauh min aslabi banyak itu wah harus ikuti. Kita tahu dalam karya bicara yang punya anak Ikrimah jadi orang luar biasa. Allah punya anak Darroh jadi mukmin yang luar biasa. Beberapa aulat itu tadi jadi agama ini dimangkan ya sebuah jadi selalu yang punya harapan apapun kondisi kita selalu punya harapan. Iya. Nah jangan sekarang kan ini kalau kata orang Mesir Gus wajbah dasima haqqan makan malam hari ini luar biasa bergizinya Gus
Saya sampai nggak enak kalau mau menyimpulkan, takut nanti banyak yang kejejer. Tapi gini Gus, mungkin apa ya pada konteks kajian kekinian Anda melihat bagaimana Gus? Ya kalau ini kan cerita wali ya, sehingga saya akan melihat dari sisi ilmu ilmunya. Kita tidak tahu apa wali apa betul kita ini, tapi kita yakin bahwa Allah sangat mencintai kita semua. Asar ya, jadi kalau dalam pandangan wali itu nggak melihat dinamika, bahwa yang ada sekarang ini sudah akibat, sudah asar. Karena tujuh makhluk ketemu asar. Jadi sampai kita mencintai ilmu seperti ini, mencintai kebaikan seperti ini, mencintai sujud, sholat seperti ini, ya barokahnya orang-orang ini. Karena ini tentu tidak bisa berdiri sendiri. Coba kalau kita misalnya nyuwun sewu ditakdir orang Cina, mungkin tidak pernah jijik sama anjing, sama babi, karena kondisi sebelumnya kita diciptakan seperti itu, dikondisikan. Makanya orang tidak menghormati wali sudah meninggal itu terus ya kebingungan. Kita tahu apa tentang dunia ini? Jadi kan kita dilahirkan di dunia. Tahunya seperti itu. Kita sampai tahu pentingnya sholat, pentingnya sesuci karena dididik. Sehingga melihat sanad hajan itu gampang sekali. Ketika hajan banyak orang alim, banyak pelajaran-pelajaran agama yang luar biasa. Ya itu sih dari siapa? Tidak ada yang bentuk. Karena tidak bisa berdiri sendiri. Jadi menghormati hajan, menghormati sarang, lasem, menghormati kuburan, Lirboyo semuanya pondok-pondok. Itu gampang sekali. Ada atar seperti ini tuh. Iya. Karena kita tahu misalnya kita ke Korea Utara, ke Korea Selatan. Kayak apa? Sialnya kita dengan hidup di negara lain. Jadi kalau ada orang bilang wali itu kondisinya nggak ada, orang terserah masing-masing sekarang. Orang bisa masing-masing itu gimana? Lahirnya aja butuh bapak. Kultur butuh pembentuk awal kultur. Merdeka ini ya butuh Pak Karno, butuh para pahlawan-pahlawan itu. Tahu sekarang ada kelompok yang meyakini nggak penting wali-wali yang dulu itu gimana? Itu logikanya itu sudah nggak dari lalu logikanya nggak kental. Untuk konsumsi anak-anak santri sekarang Gus yang lebih muda-muda mungkin usia sanawi aliyah, jenengan harapannya pada saya, santri-santri kajian Gus. Santri-santri kajian yang saya cintai, harapan saya sanad ini nggak boleh hilang. Caranya nggak hilang ya tadi kultur ini dijaga. Saya pernah ke makam Ibrahim di Hebron, itu jangan benar-benar di sinagog. Bahkan sebagian selimut makamnya itu ada lambang Yahudi. Artinya gini, orang yang meninggal itu terserah yang hidup. Makanya berkah betul Nabi Ibrahim ketika putra itu punya Nabi Muhammad SAW, karena beliau juga yang memaklumatkan walakin karena Hanifah Muslim. Tanpa itu Nabi Ibrahim akan distatuskan sesuai posisinya yang sekarang di Israel dengan selimut yang seperti itu. Artinya ini, kalau santri-santri matolek tidak alim lagi, tidak menjaga marwah itu derajat itu, kemudian apalagi sampai membid'ahkan khol, menyalahkan khol, ya kamu tambah tinggi, itu pasti. Andai kan apapun hebatnya Imam Ghazali, tapi kalau kita bisa baca Ihya, tahu hebatnya dari mana? Baca aja tidak bisa. Jadi makanya kita menjadi penting. Dan fan-nya Rasulullah itu figur yang sangat fair, sangat luar biasa. Itu kalau saya termasuk kiai yang nggak begitu sering berdoa, bukan karena sombong, karena saya iktifanya berdoa Rasulullah SAW. Ala khulafa'i rahmatullah. Wa man khulafa'u khairul qaul alladziina yuhyuna ma amata an-nas min sunnati. Nabi itu biasa sekali. Bagaimanapun Bang Tamakir sudah wafat, Batullah sudah wafat, Bang Nafis sudah wafat. Murid-murid matolek nggak kita. Ada Gus Muhammad, ada beberapa kuliah. Sehingga perlu didoakan yang hidup, karena yang tahu itu sudah. Juga hebatnya Nabi sampai seperti itu. Orang-orang yang masih ngajar ajaranku, yang masih baca Quran, baca hadis, baca tafsir, ya Allah kasih rahmat. Dan saya yakin doanya Nabi bisa. Jadi kalau saya berdoa itu mesti dia doa ya serius, tapi saya sebetulnya ya sudahlah supaya ubudiyah saya berdoa. Tapi saya percaya sekali yang mandi itu doanya Nabi. Selagi kita masih mengajar kebenaran, mengajar tauhid, mengajar pasti tercakup dengan doa Nabi tadi. Iya. Karena yang panggilan yang hidup tadi. Iya betul. Karena yang menjaga. Banyak kan di Jawa Timur di mana-mana orang alim alama nggak dikholi makamnya sampai kena semak. Gara-gara di dunia nggak biar itu kita. Tidak menyebut nama nanti jadi fitnah. Dan itu ma'ruf Mas. Betul. Artinya gini, sekali kajian matolak itu tidak alim, tidak pakai ala nama di aslafin solihin. Ya itu tidak semua. Hilang semua ya. Karena dulu ketika kita ke kuburan dengan ingat yang mati, kalau ingat yang mati jadi ingat mati dan kebaikan. Dulu kita simak Quran karena biar kasratu tilawati Quran yang tidak ada sunahnya Nabi. Ada yang unik, saya pernah ngalamin gini Mas. Nah, ini pengalamannya. Saya pernah didatangi tamu dari Sidoarjo. Dia cerita, Gus khataman Quran satu hari khatam itu tadi Mas Andi baru khataman di antaranya saya kirim delegasi tadi. Dan saya selalu kirim delegasi untuk khataman di Bangka. Terus jelas di hadis sopan Nabi itu melarang orang khatam sehari. Karena 1 bulan 3 kali aja ada Nabi itu yang pakai hadis Abdul bin Amr bin As itu. Iqra'u fi syahrin, tapi kata Abdul enggak salah dikuat timbang itu ya Iqra'u fi syahrin sampai. Itu jelas seminggu saja ada kemaksimal. Kenapa ada khataman sehari? Sehari ya. Bahkan konon betullah 3 kali sehari. Iya. Saya tanya, saya tanya sama yang juga itu. Ya jelasnya ada juga setuju. Sama mau alim apa mau juga? Kalau mau alim, tak bacakan kitab yang mensarai hadis itu. Dan itu saya yakin dia juga kan. Dia bisa ingin alim. Ya nggak usah dibaca dulu. Tapi saya jelaskan. Oke, kalau khataman 1 hari kita berdasar hadis itu oke sepakat. Tapi Nabi nyuruh nanti Iqra'u fi syahrin, Iqra'u fi sabti. Apa Anda tiap 7 hari khatam Quran? Sehingga titik yang 1 hari khatam. Itu perintah karena Iqra'u fi syahrin khatam per 2 hari, khatam per 1 bulan. Apa Anda tiap 1 bulan khatam Quran? Anda juga kan? Anda ini kritik bisa tapi melakukan perintah ada? Iya. Yes. Akhirnya terus bacakan di Fathul Bari, cara menyarai itu luar biasa.
Kalau perintah menghatamkan per 7 hari tidak wajib, per 1 bulan juga ada. Dia juga nggak melarang per 1 hari hatam. Tinggal melihat muktado saksiyati orangnya itu siapa. Iya. Kalau kita pegawai atau karyawan itu tidak baik kayak kerja dengan alasan hataman tidak kerja, padahal kita terikat kontrak. Iya. Tapi kalau di waktu yang kita tidak ada apa-apa, kemudian memang ini hataman masalahnya. Iya. Jadi ini kearifan para suku hadis. Jadi cara membuka hadis Al-Quran, jika ada orang yang mengkritik man yaktimu fi kulli yaumin, tanyakan ke dia. Hal yaktimu fi kulli usbu'in, kulli syahrin. Bahkan baca saja belepotan kan? Iya. Gitu. Jadi itu uniknya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi apa mereka yang kritik itu sudah ikra'u fi sab'in, ikra'u fi syahrin. Jadi yang diambil larangnya. Iya. Akhirnya kita jadi tersangka kan? Betul. Padahal nggak ngerti lagi-lagi ya sepotong-sepotong itu ya. Laki-lakinya kan? Iya. Makanya di antara kearifannya Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensarai hadis karena Rasulullah SAW bilang sorofa min sholatihi aqbala alina wajib. Jadi Nabi kalau habis sholat memang tren umumnya madhab ke musolli, berarti kira-kira menghadap ke timur. Lalu sebagian orang berlebihan nganggap itu yang paling sunnah, yang ngalor nggak masuk, yang ulang juga nggak masuk. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu cara ngedikan luar biasa. Dan ini kitab yang dipakai bahkan di Arab Saudi semuanya berdasar kitab Fathul Bari. Itu cara ngedikan begitu. Nabi itu figur yang sangat ditunggu-tunggu sebagai imam. Jika orang lari dari 7 kilo, 6 kilo, sangat ingin makmum kepada Nabi. Dan Nabi khawatir kalau posisinya tetap menghadap ke barat, beliau dikira fi sholat. Jika orang yang datang mencoba akbar, imam makmum sama Nabi. Ternyata Nabi sudah kharijah sholat, sudah enggak sholat. Tentu yang makmum ini kan menjadi dasar karena mentautkan sholat sama orang yang sudah enggak sholat. Dan ini bahaya kalau dalam fikih. Imam biman laisa fi sholat. Makmum sama orang yang sudah sholat. Sehingga untuk menunjukkan kalau beliau sudah sholat, beliau menghadap ke timur kalau di Indonesia. Jadi yang makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani yang penting seorang imam memaklumatkan dengan cara apapun asal dengan rokokan ya bahwa sholat ini sudah selesai. Makanya guru-guru kita, anak kita meskipun jarang yang sudah ngerti, jarang yang ngerti, kita astagfirullah dibentrok. Selama astagfirullahaladzim ya karena untuk menunjukkan ini sudah ganti pasal kira-kira gitu. Yang menghadap ke utara, ada yang membanterkan istighfar khas wiridan, itu ada ilmunya sebetulnya. Iya, betul. Ada yang dehem, ada yang sudah ngempet itu, yang ini sebut. Itu kearifan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makanya oke lah kita pakai Bukhari, memang asal itu sudah kita bilang. Tapi dengan pemaknaan model ulama. Jangan lantas kalau akbala alina berwajib terus yang lainnya salah. Seperti itu. Itu tidak pas akademik. Jadi, nah Hajar harus tetap jaga seperti itu. Sehingga ketika baca hadis itu kemudian berarti dia salah, nggak sesuai hadis ini. Bisa tetap ada kiblat, bisa tetap menghadap ke utara. Tidak seperti itu. Artinya apa? Anak-anak matolak gak nyalahkan kiai ini itu harus ada ilmunya. Kalau enggak, dia dengan referensinya akan mengadili itu. Iya. Lagi-lagi jaga keilmuan, jaga bacaan, jaga tradisi. Ditambah itu kita nggak bisa. Nah materi yang kita baca, misalnya gini, sholat itu sabar. Satu bulan itu mengerti sholat itu sabar. Padahal kita pegang tak ini. Ini beberapa ulama mendukung sholat itu sabar. Ya sudah guru-guru kita melakukan itu nggak masalah. Pakai hadis umum as-sholatu khairun mawdu'un fa'akhir al-aqilah. Sholat itu bawaannya sudah baik. Yang penting tidak fil awqat al-makruhat, bawaannya sudah baik. Fa'akhir al-aqilah sudahlah kamu memperbanyak terus. Tidak soal ada hantaman ini bid'ah, sebagian ulama juga meyakini ini bid'ah. Ya nggak masalah mulai dulu ya beda pendapat itu biasa. Nggak ada masalah. Iya. Jadi ini penting untuk anak-anak matoleh. Nah ini yang termasuk pesan terakhir dari lalu lama masalah dosa. Ini tak baca ini kitab ini yang dipakai oleh Roh Habib Lutfi kita menjadi usul fil awliyah yang dipakai pengajian Habib Lutfi karena kita berkesan. Dan ini sudah saya cek di beberapa kitab termasuk di Khiliyatul Awliya, di kitab atau Baqatul Kubra di Imam Sa'roni. Itu kenapa kita membiarkan dulu karena ada satu kejadian orang banyak itu fase itu jadi imam di masjid jadi mati banyak di FK yang menentang itu jadi bapak menyuruh apa dia jadi mati kita tapi dia kan orang fase sopo ngerti nak baru kayak adzan terus izin fase kalau biasa sebelum biasa dulu dangdut gara-gara jadi muadzin malu iya tapi bapak menghormati pandangan masa muadzin latar belakangnya seperti itu kata bapak di monggo tapi kamu harus menghormati istiadat saya nak menolak baru kayak nanti dia malu masih ada lagi. Khazanah kita cukup untuk menganalisis itu. Misalnya tentang dosa ini. Wasuila asari wanitauba. Yang baca siri asakoti yang baca asari sebenarnya gitu. Fakola antan sadam tak. Tobat itu apa? Yang penting kamu lupa dosa kamu. Jadi itu gimana? Karena aneh. Wasuila ada junat fakola Allah tan sadam tak. Yang dikatakan tobat kamu nggak boleh lupa. Dosa selalu merasa bersalah. Ini dua orang besar sini asakoti sama Al-Qasim aja. Wakilah Huma Sofikun, ini kitab yang dibaca Habib Lutfi. Kalau Wakilah Huma Sofikun. Di Anasari ya arad atau batal khawas fa innahum la yadhkuruna dzunubahum mimma ghalaba ala qulubi min 'azamatillah wa dawami. Wal junad arad atau batal awam fi tidak isil. Jadi kalau di kitab ini selalu at-taufiq bainal aqwal. Nah, at-taufiq bainal aqwal. Jadi saya sendiri dalam banyak hal itu setuju yang lupa. Karena barokahnya lupa itu mereka enggak malu sujud, enggak malu ke masjid, enggak malu dekat dia. Tapi kalau ingat cuma dosanya terus
Orang Jawa akhirnya mojok mau ke masjid mau ketemu kiai. Maksudnya diam di rumah. Itu di suatu daerah jamaah begitu itu yang ya, suka minum itu. Ketika mulai ikut-ikutan jamaah burda itu. Pertama kali itu minum dulu terus. Itu menghilangkan malu. Kan indah itu. Tapi lama-lama sekarang udah enggak itu. Ya substansinya ke situ tadi. Iya. Jadi tidak gampang kita ngelola manusia. Salah lagi ini kita ngelola manusia. Ada yang bawaannya itu pede. Sehingga bayangkan di surga itu melihat Allah. Tapi ada juga ulama yang katanya ketika kamu di surga berani nggak lihat wondak. Ketika ditanya kenapa? Unazzihu dzalikal jamal binadzari misli. Saya menjaga kesakalan Allah, terima aku kok. Ben Allah tetap sakral, kok tau didelok lipat sing koyo aku. Sama siapa kalimat unazzihu dzalikal jamal binadzari misli. Jadi banyak orang yang salaman kita baru di Monggo, yang nggak berani salaman mbok ngotori kiai di Monggo. Yang sekarang salaman di Monggo untuk sofa kasut, yang takut corona di Monggo tuh kayaknya. Kayak apa? Enaknya orang-orang relax, santai. Jadi kita kan muamalah sama zat yang luar biasa. Siap balik makdir, yang ghafur rahim. Coba Nabi sendiri semuanya orang baik. Ada yang kayak Nabi Musa tegasnya kayak gitu. Ada yang Nabi Ibrahim yang lunanya kayak gitu. Ada yang Nabi Musa ilmiahnya kayak gitu. Dan Nabi yang nggak ngambil sikap kayak Nabi Khadir. Wah, khazanah kita kurang apa aja. Iya. Dan Nabi ngendikan ulama umat itu ambiya Bani Israil. Tidak ngendikan karena Nabi, tak ambiya. Ulama yang alim dan nekar, Imam Nawawi. Nabinya ada Nabi Adam. Ada panutan. Ulama yang kaya raya jabat ya panutannya Nabi Sulaiman. Hari yang miskin banyak lagi, makanya Nabi Isa. Bedanya Nabi Isa miskin pilihan, kali ini miskin terpaksa. Artinya apa? Allah bikin kebaikan aja dengan figur yang macam-macam. Iya. Dan kita tidak kurang stop mencari iya panutan betul. Saya tadi bilang sama Mas Andi, kenapa Mbak Nafek itu suka kuliah? Sama sih, Mbak Nafek putra Mbak Dola, Bapak Samurin tadi. Kalau Bapak cerita gitu, ngomong gue ikut ngurusi ekonomi, ngurusi utang. Anak ngaji kok susah non-rokok, terus senangnya itu kapan? Aku mau ini jahat di Farokin Basuru, dan Bapak baca buku Fatilah, Rahmat Ibu Bila Bila. Pokoknya ferahu. Mereka buyan saja di ilmu. Di rumah jadi bentak istri, bukan jatuh tempo. Di tempat ngaji, duduk salah akhlak, nggak jumpiai salah, tempatnya keliru-keliru duduk. Terus senangnya ini kapan? Iya. Artinya guru-guru kita, buyan saja ada ilmu. Ada. Itu ada satu ulama yang analisisnya bagus sekali. Allah itu tentu sangat dibawakan Allah di jalan. Ketika ketemu Nabi Musa, kenapa pertanyaannya Muhammad tidak biaminika? Yes. Sampai gowo. Hampir semua ulama hakikat menafsirkan karena Allah ingin muhadasa yang ringan untuk menghilangkan haibatnya supaya Musa itu tidak terlalu takut. Iya. Jadi dijak yang ringan. Tidak kok ditanya, kamu jadi Nabi sudah sukses belum? Wah, betul. Kalau santri ditanya, kau jadi santriku tahu. Dan itu saya kira selalu dilakukan Mbak Mun terhadap tamu-tamu. Iya, ngendikan yang ringan. Iya. Jadi ngendikan yang ringan saja di ilmu. Kenapa? Nah, orang-orang yang nggak pernah ngaji, iya, kok amin guyon ngomong yang nggak penting. Ada ilmu. Ada ya. Gak apa kan alam sirah wa akhbar. Kenapa harus tanya Muhammad Tilka Biyaminika? Ya Musa. Nabi Musa jawabnya ya ringan, tongkat pasti. Tidak sekedar intinan Gus ya? Iya tidak, ini tongkat pasti. Nyari rumput, nyari apa, daun-daunan, Bismillah via ma'arif. Enggak banyak harus fungsi. Kayak apa? Jadi guyon ngendikan ringan saja ada ilmu. Iya. Bapak juga gitu, apalagi kalau santri itu miskin. Guyon karena ridho sama kodok-kodok tertentu. Jadi itu dimulai dari yang ringan-ringan. Iya. Kalau semua santri ingat gobloknya, ingat. Saya itu ingat abang jenengan Allah yarhamu itu pertama kali ketemu. Saya masih kecil sekali. Iya. Semua kiai. Iya. Dari tadi kok memang guru terus. Tapi kalau sama ketemu Bali. Kalau saya kesana mesti jadi di Bali. Tapi memang yang sempat tertinggal yang tidak saya itu ya. Di antaranya itu jenengan duluan kok tadwil akhos. Soalnya ada dari alfiahnya gitu. Iya. Terus sampai jenengan kok enggak payah wasani aula. Luar biasa waktu itu ingatan saya dengan Kiai Nur Salim gitu. Jadi supaya anak-anak matoleh itu kualitas itu dijaga. Karena dengan cara itu Anda bisa menghormati guru-guru. Sekali Anda bacaannya salah, masukannya salah, itu tersangkanya guru-guru kita. Jadi kayak tadi, nanti orang mati itu selesai, orang mati sudah nggak bisa. Iya. Padahal kalau di khazanah kita ini disuruh ikut siratal ladzina an'amta yang telah engkau beri nikmat. Itu siapa yang sudah paten nggak rubah-rubah? Yang sudah meninggal. Sehingga ketika Nabi jadi Nabi, itu ya disuruh ikut Nabi. Santri-santri kajian itu ziarah ke Mbah Mutamakin itu sergap rajin kalau menjelang ujian doa itu. Makanya saya suka membahasakan sama mereka, kamu ini kok kayak mau nyuap Tuhan lewat Mbah Mutamakin gitu. Khataman sergap kok menjelang ujian gitu. Itu ya sekedar gitu. Nah, jadi ini apa? Supaya tasjid sama santri-santri kajian, apa ala kok santri sarang saya dan semua keluarga saya. Di antara kitab yang ditulis Mbah Maimun ketika mensejarahkan hidupnya, yaitu Mbah Suhaib. Kita tahu Mbah Mun punya ibu namanya Mahmudah. Mahmudah punya apa namanya Ahmad. Ini juga kiainya Mbah Sahal, kiainya Mbah Nafek. Ahmad punya apa namanya Suhaib. Ahmad bin Suhaib. Ya. Mbah Mun ketika nulis mbah keempatnya yang namanya Suhaib bin Abdul Razak, beliau menulis Falamma balagha minal umri nahwan min isrina sanatan rohala ila hajjan wala zama fadila tasai asufi asyarif bil alim ar-rabbani bil karomat al-qaimutad kursi tariq asufi al-jami' bin asyari awal hadith. Jadi hajjan ini kata Mbah Mun punya dia namanya Qaimutad itu mbahnya Mbah Mun Suhaib mulai zaman
mulazamah tidak hanya istifadah. Jadi makanya ketika Mbak Sarah menjadi orang alim yang ahli susuki karena ada situ karena ada selama kata tidak dari Ahmad, kita semuanya saling menguat, saling irtibat. Dan itu harus seperti itu. Ini terkenal kiai yang susah diminum, yang bully jujur nggak mas nanti ngomong apa lagi. Makanya nanti bagus di penutup saya akan saya pesan sama para pemirsa di internet itu, jangan niru saya tiba-tiba bawa kamera soan ke rumahnya Gus Bah ini special edition gitu. Jadi gitu ya supaya tadi bukan sama mas nanti kajian selalu punya figur al-ma'ruf dibilang yang kita terus bukan karena kita ingin jadi wali, orang harus kembali lagi ingin dicintai Allah. Kita jangan ingin dicintai lebih alim robbani Gus ya. Iya supaya tadi bahwa kita ingin jadi wali itu bukan pilihan. Masa orang nggak ingin dicintai Tuhan, orang ingin dicintai menteri, presiden, ingin dicintai istri, makhluk yang lain-lain. Lupa kita yang paling pokok itu dicintai. Wasatana bainal hibbi wal mahbub. Kalau doa saja rumah tamat budi warido kan anak maksudnya. Jadi ternyata malu ingin jadi wali, ingin jadi. Ini kan ya sudah kita pelajari dari kitab-kitab ini. Dan ternyata untuk ke makam itu mudah sekali. Makam itu ala gula kata pemberiannya tidak akan. Tidak akan habis. Makanya kata saya ikutin nasabah itu hidayah itu torikotina, hidayah itu saya itu. Kenapa? Karena memang mengenal kebenaran itu gampang sekali. Kebutuhan dasar manusia diantaranya itu berterima kasih sama berjasa. Kalau kamu tak kasih uang, dikasih orang 10 juta, belum ketemu orangnya itu nganggur masih ganjil, belum mengatakan terima kasih. Kamu dikasih orang 10 juta nggak tahu orangnya, belum ketemu ganjil nggak? Apalagi kita dikasih Allah sebenarnya, belum bilang terima kasih itu masih. Dan agama ini mengajarkan terima kasih sama Allah, ikrar, orang rahmat. Jadi sesuatu yang mudah. Yang beliau ngendikan, wa yastawi fi istifadatiha asyuluk wasibyan. Jadi mudah sekali. Makanya kata Syekh Imam Sa'rawi dan banyak juga termasuk Imam Fakhrul Razi dan baca di beberapa tafsir, ketika mereka mengkritik orang-orang kafir mengkritik para nabi, wa man arada tafaqa illa ladina hum aradiluna badiyar ra'i. Nah, badiyar ra'i itu ainu madzamuhu haqiqatan ma madahu. Justru sesuatu yang benar itu di awalnya sudah kelihatan benar. Tapi badiyar ra'i justru dikritik. Ciri utama kebenaran pas pertama itu sudah kelihatan benar. Misalnya ada orang bilang es itu dingin, kita ya oke. Al-mutabadir wal haqiq. Itu alamat tabadir apa? Min alamatil haqiqah at-tabadir fil din. At-tabadir fil din. Ketika alam raya ini sudah wujud, terus ada yang bilang alam raya yang wujud ini disebabkan oleh super wujud, yaitu wajib wujud. Ada yang bilang alam raya ini dimulai ketiadaan. Mesti kita gampang menerima wajib wujud. Masa sesuatu yang wujud disebabkan sama yang tidak wujud? Wah itu mikir memetir. Iya. Tapi kalau hadhil maujudat khalaqaha maujudun, enak kan mikirnya? Tapi kalau hadhil maujudat khalaqaha adam, mbok kita orang paling cerdas di dunia ya enggak bisa. Sama. Hadhil maujudat khalaqaha man huwa maujudun ba'da hadhil maujudat. Itu juga pusing. Misalnya bumi ini diciptakan Fir'aun yang lahirnya di bumi pusing. Bandingkan dengan hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud sing awal. Namanya khaliq ya qoblal makhluk. Nah, agama ini ngajarin itu. Siapa yang menciptakan hadhil maujudat? Allah sing wajibul wujud. Allah itu siapa? Enggak qadim. Masa khaliq sama makhluk dulu? Makhluk. Bandingkan dengan Fir'aun, ngaku Tuhan lahirnya di bumi. Mbaknya enggak punya Tuhan. Mbaknya enggak punya Tuhan. Jadi makanya orang kafir ketika kritik badiyar rohi itu kan dianggap sifat udang, langsung percaya. Sebetulnya itu sifat umatin bagi kita, karena itu utama kebenaran. Iya, tabatur fitin. Kan langsung enak kan? Hadil maujudat khalaqaha wajibul wujud kan enak daripada hadil maujudat khalaqaha adam. Iya. Jadi enak sekali. Ini, nah ilmu seperti ini anak-anak matologis kali ini enggak boleh kan? Jika di sini ketika kita dipakai Allah itu sangat dzahir, tidak terjadi jelas eksistensi. Nah, soal nanti ada sifat Allah al-batin, kita profan, kita terbatas sehingga nggak bisa menyentuh zat yang luar biasa tadi. Makanya min haisul aqal wujuduhu dzahir. Sehingga kita menyebut Allah al-dzahir. Tapi karena kita profan, kita terbatas menyebut Allah al-dzahir. Makanya Allah punya sifat al-dzahir dan al-batin.